Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi rekan-rekan mahasiswa dan Ibu Wendia yang saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir di forum ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan mengenai slang, identitas, atau perusak bahasa, memahami evolusi kata gaul di media sosial. Sebuah isu yang sangat relevan dengan perkembangan komunikasi digital kita saat ini. Wah, senang sekali rasanya bisa melihat wajah-wajah yang auranya sangat positif vibes hari ini. Pernah nggak sih kalian lagi asik scroll di TikTok atau di Reels terus nemu kata-kata kayak Riz, Slay, atau mungkin yang saling absurd akhir-akhir ini, Skibidi? Di satu sisi, kita merasa bahasa ini bikin kita nyambung dan punya identitas bareng teman-teman. Tapi di sisi lain, mungkin ada orang lain atau orang tua kita yang geleng-geleng kepala sambil nanya, ini bahasa manusia atau bukan sih? Nah, berangkat dari rasa penasaran itu, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membedah fenomena ini lebih dalam melalui topik slang, identitas, atau perusak bahasa, memahami evolusi kata gaul di media sosial. Kita akan cari tahu apakah kata-kata ini memperkaya kreativitas kita atau justru perlahan-lahan merusak tatanan bahasa Indonesia kita yang kita cintai. Mari kita bahas sama-sama. Rekan-rekan sekalian, jika merujuk pada pemikiran Fauzia dan kawan-kawan di tahun 2021, bahasa slang pada dasarnya adalah bahasa tidak resmi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mengapa ia begitu masif? Berdasarkan data yang saya kumpulkan, ada 3 poin utama yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, slang sebagai instrumen solidaritas. Menurut penelitian Aziza, penggunaan bahasa slang berfungsi untuk memelihara hubungan pertemanan. Saat kita menggunakan istilah yang sama dengan kelompok kita sedang menciptakan lem sosial yang memperkuat rasa kepemilikan dan kedekatan. Ini bukan tentang merusak bahasa baku, melainkan tentang membangun koneksi. Yang kedua, slang adalah cerminan kreativitas individu, seperti yang ditunjukkan oleh Budiasa di tahun 2021 di era media sosial. Setiap orang memiliki panggung untuk menciptakan istilah baru secara bebas. Dinamisme ini menunjukkan bahwa bahasa adalah organisme yang hidup dan terus berkembang mengikuti zaman. Munculnya singkatan dan akronim baru adalah bukti adaptasi manusia terhadap teknologi komunikasi yang semakin cepat. Hasrani di 2023. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa tergantung pada norma sosial. Penting bagi kita untuk memahami konteks saat kita berada di lingkungan santai. Slang adalah alat ekspresi paling efektif. Namun, kita juga harus tetap memiliki kemampuan untuk kembali ke aturan tata bahasa yang ketat saat kita berada di situasi resmi. Jadi, slang bukan perusak bahasa selama kita tahu kapan dan di mana kita harus menggunakannya. Teman-teman, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran sederhana. Bahasa itu sebenarnya seperti pakaian. Kita nggak mungkin pakai piyama ke acara wisuda, dan kita juga nggak mungkin pakai jas lengkap saat mau tidur di rumah. Begitu juga dengan bahasa slang, munculnya kata-kata gaul adalah bukti bahwa bahasa kita itu hidup, kreatif, dan dinamis mengikuti denyut zaman. Slang adalah identitas yang mempererat keakraban kita. Namun, tugas kita sebagai insan akademik adalah memiliki saklar otomatis. Tahu kapan kita harus menggunakan bahasa formal yang berwibawa dan kapan kita bisa menggunakan bahasa gaul. Jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk berbicara formal, tapi jangan juga jadi kaku hingga takut berekspresi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.